Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ayu Indah Puspitasari, mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan saya juga anggota muda UKM Bahasa Flat 2020. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar Korean Basic dengan materi Hangul dan Daily Korean Phrase. Nah, biar lebih lengkap Korean Basic kita, hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk belajar mengenai Korean numbers atau sutja atau bilangan dalam bahasa Korea. Nah, teman-teman, dalam bahasa Korea sistem bilangannya itu ada dua, yaitu bilangan Sino dan bilangan asli Korea. Lalu, seperti apa sih perbedaan dan cara penggunaan kedua bilangan ini? Jadi langsung saja ya teman-teman. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah bilangan Sino-Korea. Nah, teman-teman, bilangan Sino-Korea ini adalah bilangan Korea yang berasal dari bahasa Cina. Dalam percakapan sehari-hari, bilangan Sino lebih banyak digunakan daripada bilangan asli Korea. Biasanya, bilangan Sino ini itu digunakan untuk menghitung uang, nomor, tanggal, menit, satuan asing seperti kilogram, meter, dan digunakan untuk lainnya. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman, seperti apa sih bilangan Sino-Korea ini dan bagaimana cara penggunaannya? Nah, berikut ini merupakan bilangan Sino-Korea, teman-teman. Kita baca bersama-sama ya. 1 il, 2 i, 3 sam, 4 sa, 5 o, 6 yuk, 7 cil, 8 pal, dan 9 gu. Sekarang kita coba berhitung dengan bilangan Sino ya teman-teman. Il, i, sam, sa, o, yuk, cil, pal, gu. Oke. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan ini merupakan bilangan 10 kali lipatnya bilangan Sino teman-teman. Karena bilangan Sino ini hanya 1 sampai 9 saja. Nah, sisanya merupakan bilangan pengulangan dari bilangan yang ada di sebelah kanan ini. Kita coba baca lagi ya teman-teman. 10 sit, 100 pek, 1000 chon, 10.000 man, 100.000 sipman, 1 juta pekman, 10 juta chonman, 100 juta ok. Dan yang terakhir ada 0. Bisa menggunakan yong dan gong. Nah, lalu bagaimana cara penggunaan atau cara menghitung dalam angka yang belasan, puluhan, lalu angka ratusan lainnya, dan ribuan lainnya? Oke, jadi langsung saja. Nah, untuk angka lainnya bisa menggunakan seperti ini teman-teman. Misalnya kita ambil contoh angka 11. 11 itu kan merupakan gabungan dari angka 10 dan 11. Jadi cara menghitungnya atau cara menulisnya adalah seperti ini ya teman-teman. Kita bisa menggunakan penggabungan. Jadi 11 itu seperti yang tadi saya katakan, 11 itu gabungan dari 10 dan 11. Jadi langsung saja teman-teman, Sino 10 adalah sip, Sino 1 adalah il. Jadinya bilangan 11 adalah sip il. Lalu kita coba lagi ya angka lainnya, ada 18. 18 itu kita bisa gabungkan 10 dan 8. 10 itu sip, 8 itu pal. Jadinya 18-nya Sino adalah sip pal. Lalu 20. Nah, karena 20 ini sudah melewati dari batas 10 tadi, maka di depan sip itu harus ada angka yang ingin disebutkan. Langsung saja ya teman-teman, 20 itu gabungan dari 2 dan 10. 2 itu i, 10 itu sip. Jadinya 20 adalah i sip. Lalu gimana contoh yang lainnya? Contoh yang lainnya kita bisa menggunakan 25 misalnya ya teman-teman. 25 bisa kita tulisnya dengan 2 digabungkan dengan 10 dan digabungkan dengan 5. 10 di sini itu sebagai puluhan ya teman-teman. Oke, langsung saja ya. 2 itu i, 10 itu sip, 5 itu o. Jadinya 25 dalam bilangan Sino adalah i sip o. Lalu ada 49. 49 ini kita uraikan lagi menjadi
4 gabungan dari 10 dan gabungan dari 9. 4 itu sa, 10 itu sip, 9 itu gu. Jadinya 49 adalah sasip gu. Lalu kita coba ya teman-teman, 99. 99 bisa kita uraikan menjadi 90 digabungkan dengan 9, atau jika masih bingung kita bisa uraikannya menjadi 9 dengan 10 lalu dengan 9. Nah, 9 itu adalah gu, 10 sip, 9 gu. Jadinya 99 adalah gu sip gu. Lalu gimana untuk bilangan yang ratusan? Sama seperti bilangan yang sebelum-sebelumnya tadi teman-teman, kita hanya menggabungkannya saja. Misalnya kita ambil contoh 101 ya teman-teman. 101 kita gabungkan dari 100 dan 1. 100 itu back, 1 itu il. Jadinya 101 adalah back il. Lalu gimana kalau misalnya 100-nya itu ketiganya keisi bilangannya? Oke, kita ambil contoh 134 ya teman-teman. 134 itu kita uraikan menjadi 130 dan 4. Atau bisa kita uraikan menjadi 100, 3, 10, dan 4. Ya, kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang tadi ya teman-teman. 100-nya itu adalah back, 30-nya adalah samsip, dan 4-nya adalah sa. Jadi 134 adalah back samsip sa. Lalu untuk yang di atas 500, untuk di atas yang 100, maaf. Untuk yang di atas 100, berarti di belakang back harus ada angka lainnya. Kita ambil contoh 500 ya teman-teman. Angka 500 berarti gabungan dari 5 dan 100. Jadi 500 adalah O back. 5O dan 100 back. Jadinya 500 adalah O back. Lalu bagaimana dengan 999? Kita uraikan lagi. 999 gabungan dari 9. 100-nya sebagai ratusan. 90 itu dia gabungan dari 9 dan 10 yang 10-nya sebagai puluhan. Dan 9 yang terakhir sebagai 9 satuan. Jadinya 9 di awal adalah gu, 100 back, yang 90 gusip, dan 9 adalah gu. Jadinya gu back, gusip, gu. Nah, lalu kita berlanjut seribuan. Nah, sama dengan ratusan tadi dan puluhan yang tadi, ribuan juga sama ya teman-teman, tinggal kita gabungkan saja. Misalnya 1001. 1001 berarti gabungan dari 1000 dan 1. Nah, 1000 ini sinonya con, 1 ini il. Jadinya 1001 adalah con il. Lalu gimana kalau misalnya ribuannya keisi semua 4 kotaknya? Ya, kita coba 3451. Diuraikan menjadi 3, 1000, 1000-nya sebagai ribuan, 4, digabung dengan 100, 100-nya sebagai ratusan, lalu 5 digabung dengan 10-nya sebagai puluhan, dan 1 di satuan terakhir. Jadinya 3 itu sam, 100 con, 4 sa, 100 back, 5 o, 10 sip, dan 1 itu il. Jadinya 3451 adalah sam, con, sa, back, o, sip, il. Seperti itu ya teman-teman, mudah kan? Lalu kita beralih ke penggunaan bilangan Sino-Korea. Oke, yang pertama, penggunaan bilangan Sino-Korea di sini adalah pada penulisan tanggal. Penulisan tanggal dalam bahasa Korea berbeda dengan Indonesia. Jika di Indonesia kita menggunakan format hari, bulan, dan tahun, dalam Korea menggunakan format tanggal, bulan, hari. Ya, langsung saja ya. Di yang pertama adalah di bagian penulisan tanggal. Di penulisan tanggal ini harus dituliskan satuan tanggalnya di belakang tanggal. Dan satuan tanggal adalah il. Misalnya tanggal 10, penulisannya seperti ini ya teman-teman. Angka 10 dan satuan il. Dibacanya sip il. Lalu tanggal 25, isip o il. Dan di tanggal 30 ada samsip il. Jadi penulisannya adalah angka terlebih dahulu baru satuannya. Lalu selanjutnya kita beralih ke bulan. Sama dengan tanggal, bulan juga memiliki satuan ya teman-teman, dan penulisannya pun sama. Ditulis di setelah angka, dan satuan bulan adalah wol.
Kita contohkan ya, yang pertama, di bulan pertama. Berarti penulisannya adalah angka dan satuannya, yaitu wol. Jadinya il wol. Bulan ke-8, atau di bulan yang ke-8, ada pal wol. Lalu di bulan terakhir, sip i wol. Nah, selanjutnya kita beralih ke tahun. Sama dengan tanggal dan bulan, tahun juga memiliki satuan dan penulisannya pun sama, teman-teman. Satuannya di belakang angka. Misalnya, tahun 2000. Penulisannya seperti ini ya. Nah, dibacanya adalah Ichon Nyon. Lalu 2021. Penulisan angka terlebih dahulu, lalu satuannya Nyon. Dibacanya jadinya Ichon Isip Nyon. Lalu kita tuliskan ke dalam bentuk yang tanggal yang lengkap ya teman-teman. Di sini ada 17 Agustus 1945. Kita tulis tahunnya terlebih dahulu 1945, lalu satuannya Nyon, bulannya bulan Agustus yaitu bulan yang ke-8. Jadinya 8 terlebih dahulu, lalu satuannya yaitu Wol, lalu tanggalnya tanggal 17 dan satuannya adalah Il. Jadi dibacanya adalah Chongu Pek Sip O Nyon Pal Il Sip Cil Il. Seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, bilangan Cino ini digunakan untuk menyebutkan nomor telepon. Misalnya nomor telepon kalian 0813 1234 5678. Jadi disebutkannya adalah Gongpal Ilsam Il Isamsa Oyup Pal. Nah, lalu dalam penyebutan mata uang, bilangan Cino digunakan untuk menyebutkan mata uang dan penyebutan harga ya teman-teman. Misalnya 100 won. Dibacanya pek won. Lalu ada 1.500 won. Chon o pek won. Seperti itu. Lalu selanjutnya penggunaannya digunakan dalam porsi. Ini biasanya digunakan dalam makanan. Misalnya topoki 3 porsi. Berarti topoki sam'i bon. Nah, porsi ini satuannya adalah inbon. Lalu satuan asing. Satuan asing di sini aku menggunakan kilogram dan meter. Misalnya 25 kilogram apel. Jadinya sagwa isip o kilo. Sagwa itu apel ya teman-teman. Lalu 16 meter. 16 itu tadi apa? 16 adalah gabungan dari 10 dan 6 jadinya sip yuk mite. Mite ini adalah satuan meter. Lalu bilangan Cino bisa digunakan untuk penyebutan atau penulisan nomor kamar, ruangan, dan mesin. Misalnya kamar nomor 404. Jadinya bangsa peksa. Ho, peng ini kamar, ho ini satuan dari nomornya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita beralih ke bilangan asli Korea. Nah, sistem angka asli Korea ini lebih modern dibandingkan sistem angka Sino-Korea. Uniknya, sistem ini hanya terdiri dari 99 angka saja. Kenapa? Kok bisa? Yuk kita langsung bahas ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah angka atau bilangan asli Korea. Kita baca bersama-sama ya. 1 hana, 2 dul, 3 set, 4 net, 5 dasot, 6 yosot, 7 ilkop, 8 yocol, 9 ahop. Kita coba hitung ya teman-teman. Hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilkop, yocol, ahop. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah bentuk puluhan dari bilangan asli Korea. Berbeda ya dari bilangan Sino-Korea tadi. Kalau bilangan Sino-Korea tadi kita hanya mengulang bilangan saja, tetapi kalau misalnya di bilangan asli Korea ini sudah disediakan teman-teman puluhannya dari 10 hingga 90. Kita baca bersama-sama ya. 10 yol, 20 sumul, 30 toren, 40 mahon, 50 win,
60 yesun, 70 irun, 80 yoden, dan 90 ahen. Lalu gimana cara penulisan angka-angka yang lebih dari puluhan ini gitu? Nah, penulisannya adalah sama dengan penulisan Sino-Korea, kita hanya tinggal menambahkannya saja teman-teman menggunakan formula gabungan seperti yang Sino-Korea tadi. Misalnya ya, kita ambil angka 11. 11 itu kan gabungan dari 10 dan 1. Jadinya kita tinggal masukkan saja nih, 10 itu Yol, 1 itu Hana. Jadinya 11 adalah Yol Hana. Lalu 15. 15 itu gabungan dari 10 dan 5. 10 itu Yol, 5 itu Dasot. Jadinya 15 adalah Yol Dasot. Lalu di atas 10 ya, berarti kita bisa menggunakan 25. 25 itu gabungan dari 20 dan 5. 20 itu Somul, 5 itu Dasot. Jadinya 25 adalah Somul Dasot. Jadi seperti itu teman-teman, hanya tinggal menggabungkannya saja. Sekali lagi ya, kita coba angka 87. 87 ini gabungan dari 80 dan 7. 80 itu Yoden, 70 itu Ilgop. Jadinya 87 adalah Yoden Ilgop. Lalu 99 nih, yang angka terakhirnya bilangan asli Korea. 99 itu gabungan dari 90 ditambah 9. 90 itu Ahen, dan 9 itu Ahop. Jadi 99 adalah Ahen Ahop. Nah, jadi bilangan asli Korea ini cuma sampai 99 saja teman-teman, karena bilangan di atas 99-nya itu kembali lagi menggunakan bilangan Sino. Jadi tidak ada bilangan asli Korea di atas 99, seperti itu teman-teman. Lanjut kita masuk ke penggunaan bilangan asli Korea. Yang pertama, digunakan pada penggunaan pak atau bungkus. Biasanya kita ambil contoh di penggunaan untuk rokok. Satu bungkus rokok berarti danbe, han, gap. Nah, satuan pak atau bungkus ini adalah gap. Lalu, dalam jumlah hewan, 10 ekor anak anjing. Ini seharusnya anak anjing ya, teman-teman. Saya salah menuliskannya. Nah, 10 ekor anak anjing ini berarti gangaji yal mari. Nah, mari ini satuan dari jumlah hewan. Gangaji itu anak anjing. Lalu dalam penggunaan setel pakaian, misalnya 3 setel baju, yaitu oce wol. Wol ini satuan dari setelan pakaian. Lalu jumlah orang. Jumlah orang ada 3 satuan, teman-teman. Yang pertama bisa menggunakan bun, lalu bisa menggunakan nyong, atau ya bisa menggunakan saram. Nah, byun ini untuk lebih sopan. Jadi penggunaannya untuk honorific. Misalnya 12 orang, kita menggunakan byun jadinya yoldu byun. Lalu 4 orang, kalau kita menggunakan yang myong dan saram, jadinya ne myong atau ne saram. Lalu penggunaan bilangan asli Korea bisa digunakan untuk umur. Misalnya 20 tahun, jadinya semu sal. Satuan umur itu sal. Lalu 18 tahun, yodop sal. Ingat ya teman-teman, 18 itu gabungan dari 10 dan 8, jadinya yodop sal. Lalu biasanya digunakan dalam unit rumah. Misalnya 39 unit rumah, jadinya jip soren ahop g. Jadi jeep itu adalah rumah ya teman-teman, bahasa Koreanya rumah adalah jeep. Lalu biasanya digunakan dalam item, unit, atau benda, misalnya 14 buah tas, jadinya gabang yolne G. Lalu penggunaan di jumlah botol, 1 botol air, mulhan byong. Lalu biasanya digunakan dalam tangkai, atau biasanya tangkai bunga. Contohnya 30 tangkai bunga mawar, jadinya 장미꽃, soren, songi. Lalu digunakan yang terakhir untuk macam atau jenis, yaitu contohnya ada 2 macam, jadinya dugaji. Kalau misalnya 3 macam, jadinya segaji. Nah, lanjutnya di terakhir ini ada
catatan. Untuk bilangan asli Korea, angka 1, 2, 3, dan 20, 1, 2, 3, 4, dan 20, ada pengecualiannya teman-teman, bila digabungkan dengan satuan bilangan yang tadi kita sebutkan. Pengecualian tersebut adalah angka-angka tersebut akan mengalami perubahan penulisan dan pengucapan bila diikuti satuan bilangan, seperti berikut. 1, tadinya Hana, berubah menjadi Han. 2 itu Dul, berubah menjadi Du. 3 itu set, berubah jadi se, dan 4 itu net, berubah menjadi net, lalu yang terakhir 20 somul, jadi semu. Kayak tadi contohnya umur 20 tahun jadinya semu sal, karena sal itu kan satuan tahun. Lalu tadi ada satuan macam atau jenis, 2 macam, jadinya dugaji, bukan dulgaji. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, nah ini ada catatan juga, angka 0 dalam bahasa Korea ada 2 macam. Tadi sudah ketemu ya di awal, yaitu ada nyong dan gong. Nyong digunakan untuk penyebutan angka 0 dalam besaran atau satuan bilangan umum. Lalu ada gong digunakan untuk penyebutan angka 0 dalam penyebutan nomor telepon. Yang seperti tadi ya teman-teman. Lalu dalam penyebutan jam atau waktu, untuk penyebutan satuan jam menggunakan bilangan asli Korea. Sedangkan untuk penyebutan satuan menit dan detik menggunakan bilangan Cina atau Sino-Korea. Contohnya, jam 2.20, jadinya dusi isip pun. Nah, jamnya ini pakai bilangan asli, menitnya ini pakai Sino-Korea. Sekali lagi ya teman-teman, ini karena ada satuan jam, 2 berubah menjadi dul. 2 menjadi du, karena kan tadinya dul, jadi berubah menjadi du, karena ada satuan jam. Seperti itu, teman-teman. Nah, baik, cukup sudah waktu belajar kita hari ini mengenai Korean numbers atau sutja. Aku harap kalian mulai paham dan mengerti mengenai Korean number ini, teman-teman. Terima kasih ya sudah belajar bersama saya. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Terima kasih. Annyeong.